Kita menghadapi persoalan yang dihadapi oleh banyak remaja di Indonesia. Kenakalan remaja telah menjadi momok tersendiri yang kita temukan sehari-hari. Kita menemukan berbagai informasi, video, dan sebagainya memperlihatkan banyak remaja pemuda terlibat dalam perilaku anarkis yang membahayakan nyawa mereka. Bahwa ini menjadi tontonan hampir tiap hari di media sosial. Nah, sebenarnya apa penyebab terjadinya persoalan-persoalan ini yang hari ini kita hadapi dan menjadi persoalan serius karena Indonesia sedang menuju 2045, di mana kita mendapat bonus demografi yang sangat besar. Dominasi penduduk kita akan dipenuhi oleh generasi muda. Nah, karena itu kita butuh memikirkan dengan serius dan benar bagaimana orang tua, gereja, dan pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir bersama-sama memberikan sumbangsi positif untuk mendukung generasi muda agar menjadi generasi muda yang siap bersaing di masa akan datang. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja ini. Yang pertama tentu adalah faktor keluarga. Keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang sibuk, tidak memperhatikan anak-anak, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. Yang kedua juga karena pola asuh. Pola asuh yang tidak tepat, yang kasar, yang tidak memperhatikan hak anak-anak, bahkan juga pola asuh yang terlalu membebaskan anak-anak, tidak ada aturan, tidak ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak karena persoalan HAM dan sebagainya. Yang ketiga juga persoalan lingkungan. Ini lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak sehat, memberikan sumbangsi terhadap lahirnya kenakalan remaja. Dan yang keempat adalah masalah psikologis. Nah, bisa saja masalah psikologis ini dihadapi oleh anak-anak tentang emosi mereka yang tidak baik, persoalan-persoalan yang mereka tidak dapat jalan keluar, tantangan-tantangan yang mereka tidak dapat bagaimana untuk menemukan jalan keluarnya. Dan yang berikut adalah tidak kalah seriusnya adalah masalah teknologi hari ini. Teknologi telah memberikan sumbangsi yang begitu besar terhadap pengaruh laku dan tingkah laku anak-anak kita. Nah, karena itu kita butuh mencari solusi bersama-sama bagaimana menghadapi kenakalan remaja hari ini. Ya, tentu kita bertanya, kalau demikian, apa solusi yang bisa diberikan oleh keluarga agar remaja tidak terlibat dalam perilaku-perilaku anarkis, perilaku kenakalan remaja. Yang pertama tentu kita perlu di tengah-tengah keluarga memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak. Memiliki quality time, waktu di mana bisa bercengkrama bersama-sama, melakukan pendekatan dengan anak-anak. Yang kedua, butuh adanya komunikasi dalam bentuk bercerita. Nah, ini penting sekali, banyak sekali orang tua tidak dapat bercerita dengan anak-anak mereka karena kesibukan mereka. Bercerita tentang keadaan mereka, bercerita tentang cita-cita mereka, bercerita tentang pekerjaan atau apapun yang ada di dalam keluarga. Ini waktu yang cocok untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita perlu adanya mesbah keluarga, doa bersama, baca firman Tuhan, jelaskan kepada anak-anak bahwa ini ada batasan-batasan yang mereka harus sepakati bersama-sama, harus mereka hindari. Yang ketiga, perlu adanya kesepakatan bersama. Di dalam keluarga, anak-anak dan orang tua harus membangun kesepakatan bahwa ada batas, ada peraturan, ada kesepakatan bersama-sama yang kita sepakati sebagai budaya dari keluarga. Sehingga anak-anak bisa memahami bahwa mereka walaupun hidup diberikan kebebasan, tetapi ada batasan-batasan yang mereka harus tetap jaga setiap waktu.
Ya, yang kedua tentu kita harus bicara tentang pola asuh. Nah, pola asuh ini menjadi persoalan tersendiri. Jika kita salah mengasuh anak-anak, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Kita memang mengasihi anak-anak kita mencintai mereka, tetapi kita harus menggabungkan antara kasih dan disiplin. Tentu kita mencintai mereka, tetapi ketika mereka tidak menaati aturan dan mereka tidak melakukan disiplin, tentu konsekuensi harus ada. Yang berikut adalah kita tidak boleh hipokrit terhadap anak-anak. Kita melarang mereka, tetapi kita sendiri melakukannya. Kita harus bisa menjadi role model bagi anak-anak yang bisa dapat ditiru, dilihat, dan dijadikan gaya hidup mereka. Karena dengan demikian, hal itu akan menjadi kebiasaan buat mereka di waktu akan datang. Dan yang berikut, berikan apresiasi ketika mereka berprestasi. Jangan sampai juga mereka tidak mendapatkan apresiasi, tetapi kita cenderung menghakimi mereka ketika mereka berbicara. Berikan mereka kepercayaan, minta tanggung jawab mereka. Anak-anak harus dilatih untuk bertanggung jawab dan mereka harus mampu bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka harus bisa mendidik diri dan mengajari diri mereka tentang hal-hal yang telah mereka salah lakukan, dan mereka harus berani juga mempertanggungjawabkan ketika mereka tidak mampu melakukan. Berani meminta maaf, berani mengakui salah, dan berani melakukan perubahan. Nah, ini budaya tentu yang harus dibangun di tengah-tengah keluarga oleh orang tua ketika mendidik anak-anak. Yang ketiga tentu masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan memang adalah salah satu faktor yang bisa membawa pemuda dan remaja kita terlibat dalam pergaulan. Oleh karena itu perlu kita perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Kita harus memberikan mereka pengertian, kita harus berikan mereka cakrawala berpikir bahwa salah memilih teman, salah memilih tempat mereka bergaul akan berdampak buruk kepada apa yang akan mereka lakukan. Ada pepatah mengatakan bahwa jika kamu bergaul dengan 3 pencuri, maka lama-kelamaan kamu adalah orang keempatnya. Maka memberikan masukan kepada anak-anak bahwa mereka harus pandai-pandai dalam memilih teman ini adalah hal yang penting. Dan pandai-pandai juga bergaul di mana mereka harus bergaul. Karena pergaulan yang buruk tentu akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah dibangun di tengah-tengah keluarga. Nah, karena itu pastikan bahwa kita memberikan dorongan pengertian positif kepada anak-anak bahwa mereka perlu dan mereka harus bergaul dengan orang-orang yang membawa dampak positif. Vibes-nya harus positif. Pengaruh-pengaruh mereka akan membawa dampak kepada masa depan mereka yang lebih baik. Kalau kita bergaul dengan orang pintar, tentu lama-lama kita jadi pintar. Kita bergaul dengan orang yang pekerja keras, tentu lama-lama kita jadi pekerja keras. Tetapi sebaliknya, jika kita salah memilih, salah bergaul, maka dampaknya tentu buruk.